Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cakra Estianti dengan NIM 251031112 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir konsep basis data dengan studi kasus, yaitu sistem laundry. Saya memilih sistem ini karena usaha laundry memiliki banyak transaksi setiap hari, sehingga membutuhkan database untuk menyimpan data secara rapi, memudahkan pencarian data, serta membantu pengelolaan transaksi. Pada database ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, transaksi, dan juga tabel layanan. Alasan saya memilih 3 tabel tersebut karena ketiganya merupakan data utama yang selalu digunakan dalam usaha laundry. Tabel yang pertama itu tabel pelanggan, digunakan untuk menyimpan identitas pelanggan seperti nama, alamat, nomor HP, dan juga ID pelanggan yang berbeda-beda setiap pelanggan. Sedangkan tabel transaksi digunakan untuk mencatat semua proses laundry, mulai dari pelanggan yang datang, layanan yang dipilih, barat cucian, tanggal masuk, tanggal selesai, total pembayaran, sampai status pengerjaan. Dengan memisahkan data ke dalam beberapa tabel, data menjadi lebih rapi, tidak terjadi pengulangan data, lebih mudah ketika mencari informasi maupun membuat laporan. Nah, tabel layanan di sini digunakan untuk menyimpan jenis layanan laundry setiap kilogramnya. Berikutnya yaitu tabel layanan. Tabel layanan di sini digunakan untuk menyimpan jenis layanan laundry beserta harga setiap per kilogramnya. Pada database ini terdapat 2 relasi. Yang pertama itu tabel pelanggan berhubungan dengan tabel transaksi melalui file ID pelanggan. Artinya satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Contohnya itu seperti pelanggan bernama Andi hari ini mencuci pakaian, terus besoknya datang lagi mencuci boneka. Walaupun transaksinya berbeda, data pelanggan tetap satu. Hubungannya itu one to many karena satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi. Relasi kedua yaitu tabel layanan berhubungan dengan tabel transaksi melalui file ID layanan ini. Artinya, satu jenis layanan dapat digunakan oleh banyak transaksi. Contohnya, layanan cuci reguler dipilih oleh banyak pelanggan. Maka, layanan tersebut cukup disimpan satu kali di tabel layanan. Hubungannya juga one to many. Berikut penjelasan foreign key. Foreign key digunakan agar hubungan antar tabel tetap terjaga. Pada tabel transaksi terdapat 2 foreign key, yaitu ID pelanggan dan ID layanan dan ID layanan mengacu ke tabel layanan, sedangkan ID pelanggan itu mengacu ke pelanggan. Dengan adanya foreign key, kita bisa memasukkan transaksi yang pelanggan atau layanan belum ada di database. Hal ini membuat data lebih aman dan mengurangi kesalahan input. Berikut masuk ke penjelasan query-query. Langkah yang pertama saya lakukan adalah membuat database dengan nama DB UAS 251031112. Database ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan semua data yang berkaitan dengan sistem laundry. Setelah database berhasil dibuat, saya mengaktifkan database tersebut menggunakan perintah use agar tabel yang saya buat itu nantinya masuk ke database tersebut yang ini. Selanjutnya membuat tabel pelanggan dan mengisi data pelanggan. Setelah database dibuat, saya membuat tabel pertama, yaitu tabel pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa laundry. Pada tabel ini terdapat beberapa file. Itu yang pertama ada ID pelanggan sebagai primary key, karena setiap pelanggan harus memiliki kode yang berbeda supaya tidak ada data yang sama. Saya juga menggunakan auto increment supaya nomor pelanggan bertambah otomatis setiap ada pelanggan baru. Nah, di sini saya menggunakan tipe data varchar di variabel nama karena menggunakan karakter.
atau huruf. Begitupun juga dengan alamat dan nomor HP. Nah, di sini saya mengisi data pelanggan menggunakan perintah insert into. Selanjutnya saya akan membuat tabel layanan. Jadi saya sudah membuat tabel layanan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan jenis layanan yang tersedia di laundry beserta harga per kilogramnya. Nah, di sini ada file ID layanan. Saya jadikan sebagai primary key karena setiap layanan harus juga memiliki kode yang berbeda, sama halnya dengan ID pelanggan. Selanjutnya di sini juga ada nama layanan dan harga per kilogramnya, digunakan untuk menyimpan harga setiap kilogram cucian. Di sini juga saya sudah mengisi data layanan. Data ini akan dipanggil saat pelanggan melakukan transaksi. Selanjutnya saya akan membuat tabel transaksi. Setelah tabel pelanggan dan layanan selesai dibuat, saya membuat tabel transaksi. Tabel ini merupakan tabel utama karena semua aktivitas laundry akan disimpan di sini. Di sini juga ada file ID transaksi, itu saya jadikan juga sebagai primary key. Dan juga ada ID pelanggan, ID layanan, kemudian ada tanggal masuk, tanggal selesai untuk mencatat kapan cucian masuk dan kapan cucian selesai. Di sini juga ada berat kilogram, total bayar, dan status. Status di sini digunakan untuk mengetahui apakah cucian masih diproses atau sudah selesai. Pada tabel ini saya juga membuat foreign key ID pelanggan terhubung ke tabel pelanggan. Sedangkan foreign key ID layanan itu terhubung ke tabel layanan. Tujuannya supaya data transaksi hanya bisa menggunakan pelanggan dan layanan yang sudah ada. Selanjutnya di sini juga saya sudah mengisi data transaksi. Selanjutnya kode query inner join. Nah, di sini akan tampil nama layanan, berat per kilogram, dan total bayar. Query ini digunakan untuk menampilkan data transaksi lengkap dengan nama pelanggan, nama layanan yang dipilih, berat cucian, dan juga total bayar. Data diambil dari 3 tabel tersebut yang tadi saya buat, yaitu tabel pelanggan, layanan, dan tabel transaksi. Selanjutnya kode query left join. Baik, kode query ini fungsinya yaitu untuk menampilkan semua pelanggan walaupun ada pelanggan yang belum pernah melakukan transaksi. Selanjutnya right join. Nah, jadi ini kode query right join. Fungsinya yaitu untuk menampilkan semua data transaksi walaupun suatu saat ada transaksi yang belum memiliki pasangan pada tabel pelanggan. Selanjutnya kode query where. Nah, kode query ini akan menampilkan transaksi yang statusnya sudah selesai, karena di sini tadi saya mengetik status sama dengan selesai, jadi akan tampil transaksi yang statusnya itu sudah selesai. Selanjutnya kode query like. Nah, kode query ini akan menampilkan pelanggan yang namanya itu berawalan dari huruf A. Di sini tadi terjadi error karena saya lupa mengetik like di sini. Langsung nama terus inisial. Seharusnya setelah nama ada kata like. Selanjutnya kode query order by. Nah, di sini akan muncul tabel, yaitu mengurutkan total bayar mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini tuh yang terbesar
adalah 50.000 dan yang terkecil adalah 20.000. Selanjutnya, fungsi agregat. Nah, di sini fungsi agregat yaitu untuk menghitung seluruh pendapatan dari laundry, dari semua transaksi yang ada. Itu menghitung semua total bayar. Nah, di sini ada total pendapatan. Kesimpulan dari proyek ini adalah saya belajar bagaimana merancang sebuah database, mulai dari membuat tabel, menentukan primary key dan foreign key, menghubungkan antar tabel, sampai menjalankan berbagai query SQL. Dengan adanya database, data pelanggan, layanan, dan transaksi dapat tersimpan dengan rapi, lebih mudah dicari, serta mempermudah pemilik laundry dalam mengelola usahanya dan juga mempermudah pemilik laundry membuat laporan. Database yang saya buat juga sudah memenuhi ketentuan tugas karena menggunakan 3 tabel yang saling berhubungan, 2 foreign key, serta berbagai query seperti inner join, left join, right join, where, like, order by, dan fungsi agregat sesuai dengan persyaratan UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.